lalu skrip 5 kali, tanda tangan 5 senior, ya saya menolak waktu itu. Itu aja proses yang sulit harus diadili oleh KFT dan sebagainya. Tapi setiap generasi punya cara-cara survive yang panjang dan pahit, yang berbeda-beda dan bisa jadi pengalaman kita semua gitu. Oke. Ya, gue ada pendapat lain. Mau share sebentar. Jadi kenapa pada saat itu saya nggak mau masuk ke sekolah formal karena memang ada semacam keteraturan yang memang sebetulnya justru malah memenjarakan itu gitu kan. Tetapi pada saat saya masuk ke IKJ, ya kan, pada saat saya masuk ke IKJ, saya merasakan betul bahwa ada manfaat ternyata ketika saya sekolah, yaitu saya diperkenalkan teknologi, di mana teknologi itu memang pada saat itu sangat mahal, ya kan, mahal, terus kemudian ringkih ya, bahasa Jawanya kan ringkih gitu kan, misalnya kayak kamera handycam gitu kan. Kalau orang yang tidak tahu, apalagi orang kayak saya yang nggak pernah bersentuhan dengan teknologi, sentuhannya adalah sentuhan-sentuhan yang ya seni murni, tiba-tiba pegang kamera asal mencet-mencet, itu kan menjadi problemnya. Nah, ada mentor gitu kan, ada mentor yang menjelaskan itu. Jadi ada akses, ada ruang yang kita bisa berakses secara equal gitu kan, dengan equipment itu, dan ada mentor. Nah, itu yang kemudian membuat saya akhirnya pada saat itu oh ternyata penting ya, kemudian saya sekolah, apa yang dibilang Pak Teguh pada saat itu, lu harus sekolah di IKJ, manfaatnya itu. Karena ketika saya menjadi sutradara, saya baru merasakan ketika ada bilang gue mau shot ke sana gitu kan. Kalau saya nggak tahu lensa, saya nggak tahu kamera, itu kan itu bisa dengan gampang kameramen bilang ya kan nggak bisa, susah di sana karena begini. Tapi karena kemudian saya punya akses untuk bisa menyentuh kamera 35, kamera 16 mili pada saat itu di IKJ, terus kemudian mixer tata suara yang selalu dipegang oleh Mas Hartanto pada saat itu gitu kan, dan saya tahu Pro Tools dan sebagainya, itu yang membuat saya akhirnya bisa berkomunikasi secara equal ketika menjadi sutradara. Jadi buat saya pribadi, seperti ya Mas Garin bilang sih, sebetulnya bukan soal sekolahnya ya, tetapi ada ruang di mana saya atau calon sutradara atau calon filmmaker yang sangat passionate terhadap film ini, jadi punya akses yang mendekatkan kepada film secara equal. Karena kalau misalnya saya nggak sekolah, saya nyantri di tempatnya Pak Teguh. Pada saat itu saya masih ingat banget, saya ikut ngedit filmnya Pak Teguh, dan saya cuma berada di belakang ngelihat editor saya waktu itu Mas Benny kalau nggak salah namanya ya. Jadi Norman Benny ya kan, Norman Benny itu. Dan itu dengan gayanya yang sangat senior gitu kan, begini gitu kan, nyentuh ini awas loh. Maksudnya kita nggak bisa nyentuh alat itu tuh nggak bisa pegang VHS itu, materi syuting itu nggak boleh gitu kan. Sedemikian striknya gitu kan. Makanya kemudian ketika saya masuk IKJ, ada ruang pendidikan di situ, terus tiba-tiba saya diajar waktu itu diajar sama Mas Sentot. Sini, kamu mahasiswa semua nih, duduk sini. Kita mengoperate editing, steam back bareng-bareng yuk gitu kan. Ada hal yang beda gitu loh ketika kita sekolah. Artinya persoalan penting atau nggak penting sekolah, sebetulnya bagaimana sih cara bersekolah itu seperti apa sebetulnya. Kalau saya sih itu ya. Oke, kalau dari Mas Riri sama Upi, ya Mas Riri silakan. Ya Mas. Penting, mungkin karena kebetulan saya mungkin masih menjadi pengajar tetap di IKJ ya. Jadi kepengennya orang semua tuh pada datang belajar. Maksudnya begini, selain yang tadi Joko katakan, terus yang Mas Garin ceritakan gitu, di sekolah itu kita bisa belajar misalnya tentang sejarah film. Itu adalah mata kuliah yang selalu menjadi favorit saya dulu, karena kebetulan kalau kita jadi mau ngambil mayor penyutradaraan gitu, nilai kita tuh harus agak tinggi standarnya. Dan salah satu pelajaran yang saya suka itu sejarah film. Yang ngajar ya Pak Halid Harifin tadi itu, yang adalah seorang art director, terus dia kebetulan penggemarnya Charlie Chaplin. Ya gitu, aku pengen tahu banget sih bagaimana teman-teman bekerja dari awal sampai seterusnya gitu. Terserah dari Joko, mungkin Joko, Om Joko. Ya Joko dulu. Kalau gue biasanya
ide cerita itu muncul dari reaksi gue terhadap apa yang gue rasakan ya. Dari berita yang gue baca atau kejadian yang ada di sekitar gue. Lingkungan kecil dari mulai keluarga, persahabatan, sampai negara maksudnya, misalnya. Terus dari situ reaksi gue itu akan membuat gue ingin mengatakan sesuatu. Apakah sebuah pertanyaan, pernyataan, atau sekedar komentar gitu. Dan itu gue tuangkan dalam bentuk skenario. Kebetulan gue menulis skenario untuk film-film gue sendiri. Misalnya, waktu kuliah dulu di Bandung, waktu tingkat akhir, itu teman-teman gue udah di ijon gitu ya, oleh banyak perusahaan besar-besar. Gajinya dijanjikan sangat tinggi-tinggi, walaupun teman-teman gue nggak suka pekerjaannya. Yang penting mereka bilang bahwa yang paling penting kerja adalah dapat gaji yang tinggi gitu. Makanya gue bikin film Janji Joni, di mana di situ gue gambarkan pekerjaan yang sangat simpel aja mengantarkan film dari satu bioskop ke bioskop lain. Kalau dia menyukai itu dan berguna buat orang, itu adalah pekerjaan yang bagus, yang baik gitu. Kemudian kala itu adalah reaksi gue ketika waktu itu ada wacana undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Sehingga situasinya sangat mencekam, dunia dalam cerita film kala, perempuan-perempuan dilarang keluar di atas jam 9 malam dan sebagainya. Kalau Pintu Terlarang adalah reaksi gue terhadap gue lihat ke masyarakat kita untuk memiliki anak tanpa punya rencana yang kuat bagaimana membesarkan anak tersebut untuk menjadi manusia yang bahagia. Jadi film-film gue selalu reaksi dari apa yang gue rasakan sebagai manusia gitu. Itu sih awalnya. Kalau dari yang lain mungkin siapa? Terserah. Bisa ngobrol. Kalau mungkin dari Mas Garin deh. Mas Garin kan siapa? Mas Garin deh. Aku pengen cerita. Pengen tahu banget tentang gimana prosesnya Mas Garin dulu awal. Sebenarnya itu ide Cinta dalam Sepotong Roti itu kan yang menandakan sebuah era baru dalam film Indonesia gitu. Proses awalnya itu seperti apa Mas Garin? Ya, tahun itu sebenarnya film bangkrut ya, karena saya memulainya sekitar tahun 89, bikin dokumenter, nulis di Kompas dan sebagainya. Lalu iklan-iklan gitu. Tapi kemudian sebenarnya Cinta Sepotong Roti itu mengisahkan tentang redaktur-redaktur majalah wanita yang sedang populer. Nah, pada waktu itu mencari mencari sponsor ataupun produser sulit sekali. Maka dapat dari Ibu Budiati yang baru saja, lalu juga dapat dari pengusaha pesawat terbang. Pada waktu itu beberapa pengusaha, gajinya pun saya dapat mobil Jeep lagi, bukan dapat uang waktu itu. Contohnya. Nah, memang di tengah krisis selalu dicarikan cara-cara baru untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber, karena cara-cara lama sudah tidak memungkinkan kembali. Itu yang harus menjadi catatan, bahwa selalu ada peta baru, ada kerusakan baru, tapi ada ruang-ruang baru untuk tumbuh. Nah, Cinta Sepotong Roti sebetulnya tentang kisah kelas menengah Indonesia saat itu. Maka dikatakan di situ Tio ngomong, kita hidup seperti di dalam pagar dan tidak bisa mengatakan kebenaran menurut hati kita. Walaupun gizi kita bagus, kita ganteng, kita hidup bahagia, tapi seluruhnya hanya diatur oleh suatu kekuatan tirani dalam suatu sistem hidup di masyarakat untuk kita memilih kerjaan kita, memilih perkembangan diri kita. Jadi memang sebuah film yang tepat di zaman itu, dan memang ada puisi-puisi ya. Di tiap periode di film Indonesia itu sekitar 20 tahun sekali ada film anak-anak lahir, ada film yang mengandung puisi lahir. Itu semacam siklus hidup film. Jadi sekali lagi, Cinta Sepotong Roti tumbuh di tengah situasi yang memang diperlukan cara-cara baru untuk tumbuh. Dan memang dia pendekatannya sangat French cinema ya, New Wave Prancis waktu itu, karena saya masih lulus, ingin pamer-pamer yang nggak perlu gitu kan, pamer-pamer pengetahuan yang nggak perlu, ya kan, sedikit menyebalkan gitu, dan kuno sebetulnya kan gitu. Tapi itulah era baru di zaman itu, ketika segala transisi terjadi, TV swasta mulai muncul, produksi film hancur, dan perlu entrepreneurship baru. Jadi sekali lagi, selalu ada krisis, ada entrepreneur yang harus kita bangun dan peluang baru. Kalau dari Hanung sendiri, Nung, biasanya tuh sebenarnya lo start dari mana?
Enggak, sudah gini. Saya itu memang dari awal memang suka banget sama sejarah. Karena memang mungkin itu dimulai dari saya nyantri di tempatnya Pak Teguh, dan Pak Teguh itu suka sekali membuat film dengan set-set yang apa namanya, dengan properti-properti yang sangat vintage gitu loh. Artinya tahun-tahun 80, 60, 70 gitu kan. Itu kan khas sekali kan Teguh. Nah, dari situ kemudian oh ya, pengalaman pertama saya nonton film yang bukan Hollywood, bukan film Indonesia adalah temannya Pak Teguh. Waktu itu film yang pada akhirnya gue tahu itu ternyata filmnya Zhang Yimou, judulnya To Live. Nah, di film To Live itu saya makin suka dengan gaya period, film-film period seperti itu. Nah, pada saat saya bikin film apa namanya, kan sebetulnya setelah masuk IKJ, terus kemudian kan saya bikin film pendek judulnya Telutur, ya kan. Nah, film itu yang menghantarkan saya masuk ke industri. Artinya setelah itu saya bikin FTV di salah satu stasiun televisi swasta, terus kemudian saya kenal dengan yang namanya sinetron, ya kan. Nah, sinetron series pertama yang saya buat itu barengan sama Sinemart. Ketika pertama kali Sinemart berdiri, itu hanya ada 2 sutradara pada waktu itu, salah satunya adalah saya, gitu kan. Nah, pada saat saya membuat sinetron, saya sudah punya film pertama saya pada saat itu. Nah, film pertama saya itu adalah film adaptasi dari Romeo Juliet, tetapi saya adaptasi tahun 1914 ketika terjadi kerusuhan antara Cina dan pribumi di Solo, yang akhirnya kemudian menghasilkan Syarikat Dagang Islam. Itu film pertama saya itu yang sedang saya set up untuk untuk dirilis itu gitu kan. Nah, negosiasi sama Pak Leo pada saat itu sebagai bosnya Sinemart, sampai saat ini juga masih bosnya Sinemart, itu dia bilang, lu bikin sinetron dulu deh gitu kan. Lu bikin sinetron dulu. Akhirnya kemudian gue bikin sinetron Malam Pertama yang main Marcella itu. Nah, setelah sinetron itu selesai dan katanya itu ratingnya lumayan, nggak jelek-jelek amat, akhirnya gue menyodorkan itu, Pak, gue mau bikin film pertama saya ini. Waktu itu judulnya Romeo dan Juliet memang, tetapi kemudian saya pikir Pak Leo yang orang Cina gitu kan akan tertarik dengan itu gitu kan. Tapi ternyata dia minta untuk waktu itu AADC lagi meledak itu. AADC lagi meledak. Nah, terus Pak Leo jawabannya, jangan bikin film ini dulu deh, bikin film kayak AADC dulu deh gitu. Terus aduh. Ya, akhirnya lahirlah film Brownies itu. Nah, film Brownies itu tuh sebetulnya kisah yang ngambil dari film saya Romeo Juliet, tetapi kemudian saya adopsi ke modern. Jadi begitu saya melampiaskan keinginan saya ketika membuat film biopik atau film dengan latar belakang sejarah, karena saya suka sejarah. Akhirnya kemudian berbelok-beloknya ke arah situ gitu kan, kompromi ke sini, kompromi ke sana. Akhirnya kemudian sampai kemudian saya menemukan tempat yang mana yang lu main itu kemudian saya seperti menemukan satu tempat di mana saya bisa melampiaskan gagasan saya, keinginan saya, kemudian hasrat saya, terus ide-ide saya tentang kegelisahan saya tentang umat Islam pada saat itu dan pada saat sekarang. Orang Islam dengan kelompok-kelompok tertentu berani kemudian menuduh orang kafir sampai kemudian menghancurkan tempat ibadah hanya karena berbeda. Nah, itu kegelisahan itu kan sebetulnya yang akhirnya kemudian tertuang di dalam film Sang Pencerah. Nah, uniknya kenapa Ram Punjabi akhirnya kemudian mau mendanai itu gitu kan. Gua ngomong Pak Ram itu bukan ngomong ide, nggak mungkin gua ngomong gua akan bikin film kayak Dahlan bla 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 tentang umat Muslim, gua nggak ngomong seperti itu. Gua ngomongnya seperti ini, Pak, ini ada Muhammadiyah, 30% penduduk 30% anggota Indonesia, 30% dari penduduk Indonesia adalah anggota Muhammadiyah. Jadi gua cuma ngambil 10%-nya doang, Pak, dari ini. Mau nggak gitu. Kalau 10%-nya berarti sekitar 4 sampai 7 juta penonton lah, dalam tanda kutip seperti itu. Ya, akhirnya kemudian dengan melihat kalkulasi seperti itu, Pak Ram akhirnya mau mengeluarkan
budget untuk itu gitu kan. Nah, syaratnya adalah temuin saya dengan ketua PP Muhammadiyah. Ya, akhirnya kemudian saya temukan itu dengan ketua PP Muhammadiyah. Udah join apa namanya? Ada perjanjian sendiri dengan mereka. Udah, akhirnya kemudian kontrak film ini jalan. Dan setelah itu soal skenario, soal pemilihan pemain, soal apa segala macam itu sudah nggak ada ikut-ikutan. Mau tahu film itu udah jadi dan ya, oh ya sorry, pada saat preview meeting pertama bahkan Pak Ram sendiri itu marah-marah. Saya ini film apa ini? Ini film apa? Saya nggak suka dengan film seperti ini. Gelap ya kan, jadul, apa sekali nggak modern sama sekali gitu kan. Ya itu yang saya hadapi, yang akhirnya kemudian saya tetap ngotot, saya nggak mau mengubah apapun, dan pada akhirnya nggak tahu kenapa film itu dapat penonton 1 juta penonton. Itu yang membuat saya juga agak apa namanya agak membebaskan saya dari tuduhan-tuduhan bahwa film ini dianggap nggak komersil, dianggap nggak laku, segala macam itu sebetulnya. Oke. Mungkin dari Mas Iri biasanya how you work, Mas? Bagaimana proses ide dari mulai ide sampai ya. Kalau saya mungkin juga berbeda karena saya bekerja di saya berpartner di sebuah rumah produksi. Saya bekerja dengan produser yang sama sejak film pertama sampai sekarang udah 16 film ya. Saya bekerja selalu dengan Mira Lesmana, produser Mira Lesmana. Dan semua konsep yang saya buat itu selalu melalui penggodokan bersama. Tapi prinsipnya tuh yang pertama adalah ada cerita atau ada dunia cerita yang menurut kami sangat menarik gitu. Kemudian ada kemungkinan untuk membuat karakter yang kayaknya asik gitu untuk diikuti dan membuat kita agak sedikit tergelitik dengan pergi ke satu tempat atau mengalami sebuah pengalaman baru, kurang lebih itu. Dan yang kedua, ada yang nonton. Bayangan kami mestinya dari awal gitu, ini pasti menarik untuk ditonton. Soal penontonnya banyak atau sedikit, itulah yang kemudian menentukan bagaimana kami kemudian mendekati model produksinya gitu. Karena saya juga udah mengalami berbagai macam bentuk film ya. Saya udah bikin film yang istilahnya dominan dan major gitu, yang mahal gitu ya, kayak yang mungkin di tahun-tahun 2004 itu adalah film yang biayanya sangat besar waktu itu. Kemudian saya juga pernah membuat film seperti Iliana atau Atambua 39 derajat Celcius yang krunya cuma 10 orang, syutingnya cuma 14 hari. Film Laskar Pelangi yang menyangkut sebuah IP waktu itu yang juga udah cukup dikenal, pembaca novelnya udah 500.000 orang gitu. Jadi prinsip bahwa nomor satu ceritanya kami suka, kemudian ada penontonnya itu adalah satu hal yang penting. Tinggal besar kecilnya kemudian mengikuti pola. Tapi semua proses saya di Miles itu dimulai dari sebuah ruang meeting gitu dan sebuah kunjungan ke tempat. Biasanya saya di Miles itu kalau produksi, saya tuh hunting lokasi bisa 3 kali, melihat lokasi berulang-ulang, datang ke sebuah tempat berulang-ulang. Kadang-kadang cerita ditulis berdasarkan lokasi gitu. Jadi sangat apa ya, space oriented dan real character oriented. Jadi kadang-kadang kami juga menulis tokoh itu berdasarkan tokoh-tokoh yang kita temui di lokasi atau di dunia cerita itu. Bahkan yang main pun kadang-kadang mereka yang datang dari lokasi itu gitu. Jadi apa ya pokoknya prosesnya sangat beragam, tapi biasanya dari cerita yang kita yakini sama kira-kira ada yang mau nonton apa enggak. Oke. Setelah ini kita break dulu karena nanti streamnya akan mati lagi.